Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai tua sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Amin. Kalau belakangan ini bapak, ibu, atau sahabat semua sering merasa kesemutan, kram mendadak di malam hari, atau bahkan seperti ada rasa kebas di tangan dan kaki, jangan-jangan itu bukan sekadar karena usia saja. Bisa jadi tubuh sedang kasih sinyal, tanda bahaya tersembunyi yang sering kita abaikan. Mau tahu lebih dalam? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share ke teman-teman lainnya, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng di sini. Dan, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah jadi amal jariah dan menambah keberkahan buat kita semua. Kesemutan, kram, kebas mungkin dulu kita anggap biasa. Ah, cuma salah posisi tidur. Ah, kecapean, begitu pikir kita. Tapi tahukah teman-teman, menurut para ahli kesehatan, kalau gejala ini muncul terus-menerus, apalagi di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita bisa jadi sedang memperingatkan tentang masalah serius. Masalah yang kalau dibiarkan, bisa mengganggu kualitas hidup, bahkan berujung pada kondisi yang lebih berat. Wah, kok bisa? Yuk kita bahas, supaya kita bisa jaga diri dan keluarga tercinta. Kenapa kesemutan dan kram muncul di usia 50? Teman-teman semua, pernah nggak sih ngalamin? Baru duduk sebentar nonton TV, tahu-tahu kaki terasa kesemutan? Atau lagi santai baca koran? Tiba-tiba tangan terasa kayak ditusuk-tusuk jarum kecil? Kalau iya, coba angkat tangan deh. Orang bahagia mengangkat satu tangan, dua orang bahagia mengangkat satu tangan, dua jangan malu. Banyak kok yang ngalamin. Apalagi setelah usia kita menyentuh angka 50 ke atas. Saya sendiri jadi ingat mendiang kakek saya. Teman-teman, beliau orangnya aktif banget. Suka berkebun, suka jalan pagi. Tapi begitu usianya masuk 60-an, mulai sering tuh ngeluh. Sakit ya, kek? Tanya saya. Beliau cuma senyum sambil gosok-gosok kakinya. Cuma kesemutan, biasa tua. Kami waktu itu nggak terlalu ambil pusing. Padahal, kalau dipikir sekarang, itu mungkin sinyal awal dari kondisi kesehatannya yang mulai menurun. Nah, jadi kenapa sih kesemutan dan kram makin sering muncul di usia 50? Jawabannya sederhana. Teman-teman, tubuh kita ini seperti mesin tua. Kalau waktu muda ibarat mobil baru, bannya kencung, mesinnya ngacir. Tapi kalau udah umur 50-an, wajar aja ada bagian yang mulai aus, mulai karatan sedikit. Dalam tubuh, ban aus itu kayak pembuluh darah yang mulai keras, saraf yang mulai kehilangan kepekaannya, dan otot-otot yang mulai kurang elastis. Secara ilmiah, para ahli kesehatan bilang, di usia 50 tahun ke atas, banyak perubahan besar yang terjadi dalam tubuh kita. Pembuluh darah mulai menebal dan mengeras. Ini disebut aterosklerosis. Saraf jadi lebih sensitif. Gampang banget terganggu kalau aliran darah nggak lancar. Otot-otot kehilangan sebagian masanya, sehingga lebih mudah kram. Sistem metabolisme melambat, menyebabkan distribusi oksigen dan nutrisi ke saraf jadi tidak optimal. Jadi, kalau teman-teman merasa cepat kesemutan, itu bisa jadi karena darah kita butuh waktu lebih lama untuk mencapai ujung-ujung tubuh seperti tangan dan kaki. Coba deh, siapa di sini yang suka ngerasain tangan kesemutan pas lagi main HP kelamaan? Atau kaki kesemutan pas duduk bersila pas acara keluarga? Boleh banget sharing pengalaman teman-teman di kolom komentar, biar kita bisa saling tukar cerita. Dulu di kampung saya, ada Pak Haji yang rajin banget jalan kaki tiap subuh. Tapi belakangan, beliau mulai sering mengeluh betisnya kram saat jalan. Awalnya beliau kira cuma kurang stretching. Tapi waktu periksa ke dokter, ternyata ada penyempitan di pembuluh darah kakinya. Alhamdulillah ketahuan cepat, jadi bisa diobati sebelum bertambah parah. Teman-teman, tubuh kita itu selalu kasih sinyal. Kesemutan, kram, rasa kebas. Itu bukan untuk diabaikan. Bukan untuk dibilang, ah biasa, udah tua. Tapi justru tanda bahwa tubuh kita minta perhatian lebih. Kayak tanaman yang daunnya mulai layu, bukan berarti dibiarkan, tapi disiram dan dirawat lebih baik. Betul kan? Makanya, mulai sekarang, yuk kita lebih peka terhadap perubahan kecil dalam tubuh kita. Karena perhatian kecil hari ini, bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Nah, tadi kita sudah tahu kenapa kesemutan dan kram bisa sering terjadi di usia 50. Tapi, gejala ini sebenarnya bisa jadi pertanda penyakit apa saja sih? Ini yang perlu banget kita waspadai. Yuk,
Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita sudah tahu kenapa tubuh kita sering kasih sinyal lewat kesemutan dan kram, sekarang pertanyaannya, sebenarnya sinyal itu ngarah kemana? Apakah cuma gangguan kecil yang bisa hilang sendiri? Atau justru tanda awal dari penyakit serius yang sedang diam-diam tumbuh dalam tubuh kita? Teman-teman, saya masih ingat betul waktu paman saya, namanya Paman Didi, mulai sering ngeluh soal kakinya yang sering kesemutan. Awalnya beliau pikir, paling saraf kejepit atau salah duduk. Tapi lama-lama, kesemutannya makin sering, bahkan saat lagi berdiri. Dan ketika akhirnya beliau periksa ke dokter, hasilnya cukup mengejutkan. Kadar gula darahnya 390. Dokternya langsung bilang, "Pak, ini tanda-tanda neuropati diabetik. Saraf Bapak sudah mulai terganggu karena gula darah yang tinggi." Jadi, kesemutan yang kita anggap sepele, ternyata bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Berikut ini beberapa penyakit yang gejalanya bisa diawali dari kesemutan dan kram, khususnya di usia 50. 1. Diabetes mellitus, neuropati diabetik. Kadar gula darah tinggi dalam waktu lama bisa merusak pembuluh darah kecil yang menyuplai saraf. Hasilnya, saraf jadi rusak, lalu muncullah kesemutan, kebas, atau sensasi seperti terbakar di tangan dan kaki. Biasanya makin parah di malam hari. 2. Penyakit jantung dan sirkulasi darah, peripheral artery disease. Kalau aliran darah ke kaki terganggu, kaki bisa terasa dingin, nyeri, atau kesemutan. Gejala bisa muncul waktu berjalan, lalu hilang saat istirahat. 3. Stroke ringan, TIA, transient ischemic attack. TIA bisa menyebabkan kesemutan mendadak di satu sisi tubuh. Kadang kita nggak sadar itu stroke ringan, karena gejalanya cuma 1-2 jam. 4. Kekurangan vitamin B12. B12 ini penting untuk menjaga fungsi saraf. Kekurangan vitamin ini bisa bikin tangan dan kaki sering kesemutan. Biasanya dialami oleh lansia yang asupan makanannya kurang bergizi atau sistem penyerapan nutrisinya sudah tidak optimal. 5. Hernia nucleus pulposus, saraf kejepit. Ini biasanya terjadi di tulang belakang. Kalau saraf kejepit, bisa menyebabkan kesemutan, kram, atau nyeri menjalar dari punggung ke kaki. 6. Sindrom carpal tunnel. Terjadi kalau saraf di pergelangan tangan tertekan. Gejalanya, tangan sering kesemutan terutama di malam hari, susah menggenggam. Ada yang ngerasa sering kesemutan waktu bangun tidur? Atau bahkan ada yang merasa ujung jari nggak sepeka dulu lagi? Coba sharing di kolom komentar ya, barangkali bisa jadi bahan diskusi dan saling bantu. Ada juga cerita dari Ibu Yati, tetangga saya. Beliau ini orangnya rajin banget, selalu masak sendiri, nggak pernah makan di luar. Tapi kok ya, sering banget bilang, tangan saya mati rasa, kayak nggak kerasa. Setelah dicek, ternyata Ibu Yati kekurangan vitamin B12. Karena jarang makan protein hewani, dan usianya sudah di atas 60, tubuhnya mulai kesulitan menyerap vitamin dengan baik. Akhirnya beliau rutin suntik vitamin dan sekarang alhamdulillah jauh lebih baik. Kalau saya boleh kasih analogi, teman-teman, saraf kita itu kayak kabel listrik di rumah. Kalau kabelnya mulai terkelupas atau putus-putus, lampu bisa redup, bahkan mati. Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau saraf rusak, sinyalnya ke otot dan kulit jadi kacau. Muncullah kesemutan, kram, bahkan nyeri. Jadi, teman-teman jangan anggap ringan gejala kecil yang muncul di tubuh kita. Kesemutan, kram, atau rasa kebas bukan cuma soal posisi duduk atau terlalu lama berdiri. Bisa jadi itu sinyal tubuh bahwa ada yang harus diperiksa lebih dalam. Ingat, lebih baik periksa sekarang saat masih ringan, daripada menyesal nanti ketika sudah jadi penyakit kronis. Setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya membedakan antara kesemutan biasa dan kesemutan yang berbahaya. Karena nggak semua kesemutan itu harus panik. Tapi kita perlu tahu mana yang butuh tindakan cepat. Yuk lanjut ke segmen selanjutnya. Teman-teman semua, pernah nggak sih ngalamin begini? Duduk bersila agak lama, terus waktu berdiri. Waduh, kaki kayak nggak ada rasanya. Atau habis tidur miring, tangan terasa kebas sampai susah gerak? Kalau itu yang teman-teman alami, tenang, itu masih wajar. Tapi, kalau kesemutannya datang tiba-tiba, tanpa sebab jelas, bahkan sering muncul di waktu yang sama setiap hari, apalagi disertai gejala lain seperti nyeri, lemah otot, atau gangguan gerak, nah, itu yang perlu kita waspadai. Coba bayangkan saraf kita seperti kabel listrik. Kalau kesemutan biasa, itu kayak kabelnya ketekuk sebentar, listriknya nggak nyambung, tinggal dilurusin, balik normal. Tapi kalau kesemutan berbahaya, itu kayak kabelnya mulai rusak, putus-putus,
atau bahkan terbakar dalam. Dan itu nggak cukup cuma dengan ganti posisi duduk. Atau analogi lain, kayak selang air. Kalau kesemutan biasa, itu kayak selangnya ketindih ember. Begitu embernya dipindah, air langsung ngalir. Tapi kalau selangnya sobek di dalam, air nggak bakal ngalir meski kita atur posisinya. Kesemutan biasa, fisiologis, muncul karena posisi tubuh terlalu lama menekan saraf atau pembuluh darah. Biasanya hilang dalam 1-5 menit setelah posisi diubah. Tidak disertai rasa nyeri hebat atau kelemahan otot. Contoh, tidur miring kelamaan, duduk bersila saat tahlilan atau pengajian. Kesemutan berbahaya, patologis, terjadi secara terus-menerus atau kambuh berkala, tanpa posisi tubuh tertentu. Bisa disertai gejala lain, nyeri, kebas, kram, otot lemas. Kadang hanya di satu sisi tubuh, misalnya hanya kaki kiri, atau satu area spesifik. Tidak hilang meski posisi sudah diubah. Saya pernah ngobrol dengan seorang ibu, namanya Bu Eni, usianya 56 tahun. Suatu pagi, beliau merasa kesemutan di tangan kiri. Beliau pikir, biasa, mungkin salah bantal. Tapi, pas mau angkat cangkir teh, tangan itu nggak bisa gerak normal. Dan saat ngomong, lidahnya terasa berat. Untungnya keluarga cepat tanggap. Ternyata Bu Eni kena TIA. Stroke ringan yang hanya berlangsung beberapa jam, tapi bisa jadi peringatan bahwa stroke besar bisa menyusul. Teman-teman, coba deh periksa diri sendiri dengan checklist ini. Kesemutan terasa di dua sisi tubuh bersamaan, biasanya masih aman. Kesemutan hanya di satu sisi, misal, tangan kiri saja, hati-hati. Kesemutan disertai nyeri tajam, kebas, atau susah gerak perlu diperiksa. Kesemutan muncul tiap malam di waktu yang sama, bisa jadi tanda penyakit kronis. Tangan atau kaki sering jatuh barang karena tidak terasa, ini serius. Kalau ada satu saja dari tanda-tanda di atas yang teman-teman alami, jangan tunda untuk periksa ke dokter ya. Coba deh tulis di kolom komentar. Teman-teman paling sering kesemutan di bagian tubuh mana? Siapa tahu ada yang ngalamin hal serupa dan bisa saling bantu sharing solusinya. Di komplek rumah saya, ada Pak Ujang, mantan guru olahraga. Suatu hari, beliau mengeluh kakinya kesemutan terus tiap bangun tidur. Awalnya beliau pikir karena tidur miring, tapi makin lama makin parah. Bahkan waktu jalan, kakinya terasa berat, kayak nggak nyambung dengan tubuh. Setelah dirujuk ke dokter saraf, ternyata beliau mengalami HNP, hernia nukleus pulposus atau biasa dikenal sebagai saraf kejepit di tulang belakang. Akhirnya beliau rutin terapi dan pelan-pelan gejalanya membaik. Teman-teman, pesan saya satu, jangan takut dengan kesemutan, tapi jangan juga anggap remeh. Ibarat suara mesin motor yang mulai ngorok, itu tanda bahwa sudah waktunya diservis. Tubuh kita pun begitu. Saat ada gejala yang nggak biasa, jangan cuma didiamkan atau dikerokin. Lebih baik periksa dan cari tahu penyebabnya, supaya bisa ditangani sejak dini. Setelah ini, kita akan bahas apa yang bisa kita lakukan kalau kita, atau orang terdekat kita, mulai sering mengalami kesemutan atau kram. Mulai dari pemeriksaan apa yang perlu, sampai gaya hidup apa yang harus diperbaiki. Yuk lanjut ke segmen 4. Teman-teman semua, kalau kita sudah sering mengalami kesemutan, kram, atau rasa kebas, terutama di usia 50 tahun ke atas, saatnya kita stop bilang, ini biasa karena umur. Karena kalau terus-terusan dibiarkan tanpa tindakan, bukan gak mungkin gejala ringan ini jadi masalah besar. Saya jadi teringat cerita dari Pak Haji Arman. Beliau aktif di masjid. Setiap hari jalan kaki ke masjid buat adzan. Tapi beberapa bulan lalu, beliau cerita ke saya, "Dik, tiap mau takbiratul ihram, kaki saya tiba-tiba kram, sampai harus duduk dulu." Beliau sudah coba pijat, minum air hangat, oles balsem, tapi tetap saja. Akhirnya anaknya ajak periksa ke dokter, dan ternyata tensi beliau tinggi dan ada tanda-tanda diabetes. Baru sadar waktu gejala makin mengganggu ibadah. Langkah pertama yang paling penting adalah dengar dan kenali sinyal tubuh kita. Kalau tubuh udah mulai berbisik dengan kesemutan, jangan tunggu sampai dia teriak lewat penyakit yang parah. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Seberapa sering kesemutan kram terjadi? Di bagian tubuh mana paling sering? Apakah disertai gejala lain? Misal, nyeri, kelemahan, kebas? Apakah makin sering terjadi di malam hari? Apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi? Nah, kalau sudah sering mengalami gejala tadi,
Jangan ragu untuk ke dokter. Ada beberapa pemeriksaan dasar yang bisa dilakukan. 1. Cek gula darah, fasting dan 2 jam PP. Untuk melihat kemungkinan diabetes. 2. Cek tekanan darah dan profil lipid, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Mengetahui risiko sumbatan pembuluh darah. 3. Cek vitamin B12 dan asam folat. Kekurangan vitamin ini sering memicu gangguan saraf. 4. Pemeriksaan neurologis, saraf. Bila diperlukan, dokter bisa sarankan MG, elektromiografi, untuk melihat kondisi saraf tepi. 5. CT scan atau MRI. Bila dicurigai stroke ringan atau saraf kejepit. Siapa di sini yang pernah periksa gula darah? Tulis ya di kolom komentar, berapa hasil terakhirnya, biar bisa sama-sama kita waspadai. Selain periksa ke dokter, gaya hidup juga wajib diperbaiki. Karena saraf dan pembuluh darah itu sangat tergantung dengan pola makan, pola tidur, dan aktivitas harian kita. Berikut beberapa perubahan gaya hidup yang bisa membantu. 1. Perbaiki pola makan. Kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Perbanyak sayur, buah, kacang-kacangan, dan ikan. 2. Aktif bergerak setiap hari. Jalan kaki 20-30 menit per hari. Bisa juga ikut senam lansia, yoga, atau stretching ringan. 3. Minum air yang cukup. Dehidrasi bisa memicu kram otot, jadi jangan tunggu haus. 4. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tubuh butuh waktu untuk memperbaiki sel-sel saraf. 5. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Rokok merusak pembuluh darah kecil, penyebab utama neuropati. Bu Sumiati, ibu rumah tangga usia 61 tahun di kompleks sebelah, dulu sering banget kesemutan tiap pagi. Tapi sejak ikut kelompok jalan pagi setiap subuh, dan mulai minum air hangat sebelum tidur, beliau bilang sekarang jarang banget kesemutan. Jadi kadang solusi itu sederhana, tinggal kita mau disiplin atau tidak. Almarhum kakek saya dulu pernah bilang, tubuh ini seperti sawah. Kalau dipelihara dengan baik, hasilnya banyak. Tapi kalau dibiarkan kering dan rusak, jangan harap panen. Begitu pula dengan tubuh kita. Di usia 50, kita harus jadi petani yang telaten. Rawat tubuh dengan sabar, supaya tetap sehat sampai tua. Teman-teman, kesemutan dan kram itu bisa jadi awal dari perjalanan panjang menuju penyakit kronis. Tapi kalau kita tanggapi dengan serius, kita bisa menghentikannya sejak awal. Jangan tunggu sampai tubuh kita berhenti bicara, karena saat itu, bisa jadi sudah terlambat. Mulai hari ini, ayo kita lebih perhatian sama tubuh kita sendiri. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Setelah kita tahu apa yang harus dilakukan saat kesemutan dan kram mulai sering terjadi, di segmen selanjutnya saya akan bagikan tips pencegahan dan nasihat dari para ahli supaya kita bisa menghindari masalah ini sebelum terjadi. Stay tuned ya. Kita masuk ke segmen 5. Teman-teman semua, setelah kita tahu penyebab, tanda bahaya, dan tindakan yang perlu dilakukan, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, pencegahan. Karena mencegah itu jauh lebih mudah, murah, dan menenangkan daripada harus mengobati. Di kampung saya, ada Bu Lilis, umur 59 tahun. Beliau sering kesemutan, terutama saat bangun tidur. Tapi setelah rutin minum air putih sebelum tidur, jalan pagi 15 menit, dan mengurangi makanan manis, perlahan keluhannya berkurang. Katanya, ternyata badan kita itu bisa diajak kerjasama, asal kita rawat dengan ikhlas. Dan itu benar, teman-teman. Berikut ini tips pencegahan praktis teman-teman. 1. Rutin bergerak. Jangan terlalu lama duduk diam. Lakukan gerakan ringan setiap 1 jam, apalagi kalau duduk nonton TV atau di kantor pengajian. 2. Jaga pola makan. Perbanyak sayur dan buah. Kurangi gula dan makanan berminyak. Konsumsi ikan, kacang-kacangan, dan makanan kaya vitamin B12. 3. Kontrol gula dan tekanan darah. Periksa secara rutin, minimal 3 bulan sekali, apalagi kalau ada riwayat keluarga. 4. Perbanyak minum air putih. Cegah dehidrasi, karena tubuh yang kekurangan cairan lebih mudah mengalami kram. 5. Istirahat yang cukup. Tidur malam 6-8 jam sangat membantu proses perbaikan saraf dan otot. Kata mbah saya dulu, umur boleh nambah, tapi jangan biarkan penyakit juga ikut numpang. Jadi jangan tunggu sakit dulu untuk hidup sehat. Ya, teman-teman, tubuh ini ibarat kendaraan. Di usia 50 ke atas, perawatannya harus makin hati-hati. Dengan pencegahan yang tepat, kita bisa tetap sehat,
aktif, dan bahagia di usia senja. Nah, setelah semua segmen kita bahas, saatnya kita tutup video ini dengan pesan yang semoga bisa menguatkan dan memberi semangat. Ada nasihat dari ahli kesehatan. Kalau tubuh sudah kasih sinyal lewat kesemutan dan kram, itu ibarat alarm mobil yang berbunyi. Bukan untuk diabaikan, tapi untuk segera diperiksa. Deteksi dini itu kunci umur panjang yang sehat. Sedikit petuah dari sesepuh. Anakku, tubuh ini amanah. Waktu muda boleh saja kuat, tapi kalau sudah setengah abad hidup, harus lebih sayang diri. Apa yang kau rawat sekarang, itu yang akan menemanimu di usia senja. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share ke keluarga dan sahabat, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi kebaikan. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar ya. Semoga setiap huruf yang kita tuliskan jadi pahala yang mengalir tanpa henti. Kalau ada pengalaman soal kesemutan, kram, atau tips sehat di usia 50, boleh banget sharing di komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.